ya, tapi kalau kita bicara degenerasi itu kan sangat erat kaitannya, salah satunya adalah dengan yang namanya proses penuaan. Nah, proses penuaan ini itu juga bisa terjadi pada tingkat sel, ya. Jadi ibaratnya kalau ada penuaan pada tingkat sel, nanti secara umum itu juga akan bisa menyebabkan penuaan pada level jaringan ataupun organisme. Jadi saya di sini nanti akan lebih membahas yang berkaitan dengan proses penuaan pada sel dan juga aging proses, ya, karena kalau kita bicara degenerasi itu identik biasanya dengan penyakit-penyakit yang nanti itu terkait dengan usia. Jadi seiring dengan penambahan usia, di mana nanti sel-sel jaringan dan sebagainya itu akan mulai ya berkurang fungsinya, ya, atau mungkin fungsinya menjadi tidak normal, yang nanti bisa berujung pada baik itu kematian sel ataupun yang kerusakan jaringan. Jadi saya di sini akan lebih membahas yang berkaitan dengan penuaan seluler atau yang kita sebut sebagai cellular senescence. Ya, jadi istilahnya adalah menggunakan adalah senescence, bukan aging, ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan penuaan seluler, ya, jadi gini ya, pada prinsipnya ya, penuaan seluler itu terjadi ketika ya, kalau ibaratnya yang namanya sel itu kan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya itu kan bisa membelah diri, ya, terkait dengan proses-prosesnya baik itu tumbuh atau berkembang, tapi pada penuaan seluler ini ya itu terjadi kayak siklus cell cycle arrest. Jadi selnya itu sudah tidak bisa membelah diri, ya, tidak membelah diri secara stabil, ya, yang dimana itu sebetulnya bisa terjadi pada kondisi sel normal. Jadi tidak harus itu adalah suatu kelainan, tapi sebetulnya juga bisa terjadi pada sel normal sebagai respon berbagai stimulus intrinsik dan ekstrinsik, ataupun juga sinyal-sinyal perkembangan. Jadi sebetulnya banyak stimulus, baik itu intrinsik ataupun ekstrinsik, yang bisa menyebabkan sel itu jatuh dalam kondisi senescence. Jadi dia nanti kayak cell cycle arrest dan nantinya tidak bisa lagi membelah diri. Jadi dianggap sel itu sudah mengalami suatu penuaan, ya, seperti itu. Sebetulnya fenomena ini itu didapatkan dari, jadi ada seorang peneliti itu dia membuat kultur sel, ya, kultur sel. Nah, harapannya kalau yang namanya kultur sel, selama sel itu diberikan nutrisi, itu kan harapannya selnya itu kan akan bisa terus membelah diri. Tapi pada kenyataannya ada satu tahapan, ya, satu waktu di mana sel itu sudah tidak bisa membelah diri, ya, seperti itu. Sehingga dari fenomena inilah itu nanti berkembang teori-teori yang berkaitan dengan cellular senescence atau penuaan seluler. Nah, ini. Jadi ketika ada stimulus-stimulus itu, khususnya yang berkaitan dengan stresor, ya, seperti itu sel itu, ya, sel itu bisa saja dia itu nanti akan berespon dengan cara merangsang perbaikan, jadi dia akan berusaha untuk repair, ya. Kalau berhasil, ya nanti jadi normal. Kemudian juga bisa ibaratnya kalau udah berusaha di repair tapi gagal, bisa juga nanti menyebabkan kematian sel, ya. Kalau kematian sel yang normal biasanya dengan cara apoptosis, ya, jadi nanti dia tidak akan mengganggu proses fungsional tubuh, ya, ataupun mungkin dengan cara nekrosis, itu kalau yang ibaratnya merusak, ya. Jadi kalau nekrosis itu isi-isi sel itu keluar sehingga nanti dia bisa menyebabkan reaksi inflamasi, ya, ataupun sel itu mengalami penuaan senescence, ya. Jadi ibaratnya selnya masih tetap survive, tidak mati, tapi mungkin fungsinya jauh akan berkurang, ya, seperti itu. Dan yang lainnya dia akan mengalami mutasi, ya. Jadi diperbaiki nggak bisa, apoptosis nggak bisa, kok adalah malah mutasi yang menyebabkan dia itu menjadi sel kanker. Jadi nanti pertumbuhannya itu sangat progresif, ya,
dan tidak bisa dihambat lagi. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi pada akhirnya dia menjadi suatu sel yang disfungsional atau sel yang menua ataupun yang sel kanker ini. Jadi itu sebetulnya memang adalah respon ketika ada suatu stresor, ya baik stresornya itu intrinsik ataupun ekstrinsik. Nah, kalau kita bicara penuaan sel, ya penuaan seluler itu ada beberapa stimulus yang bisa diidentifikasi. Ya, ini sebetulnya banyak ya. Yang pertama adalah adanya pemendekan telomer secara progresif. Ya, sebagaimana kita ketahui, telomer itu adalah satu bagian dari kromosom yang letaknya itu di ujung-ujung. Ya, di ujung-ujung kromosom itu ada telomer. Dia memiliki panjang tertentu, ya, di mana seiring dengan proses pembelahan sel, ya semakin sel itu banyak membelah, maka nanti telomernya itu akan semakin pendek. Nah, kalau telomernya sudah sangat pendek, nanti sel itu biasanya akan jatuh pada kondisi senescence. Jadi, pemendekan telomer secara progresif itu nanti akan jatuh pada selnya kondisi senescence. Kemudian adanya perubahan struktur pada telomer itu juga dapat menyebabkan penuaan sel. Jadi tidak harus pendek, tapi ketika ada perubahan struktur pada telomernya itu bisa juga menyebabkan sel mengalami penuaan. Kemudian sinyal-sinyal mitogenik ya itu juga dapat menyebabkan penuaan sel ya ataupun aktivasi onkogenik ya itu juga dapat menyebabkan penuaan sel ya. Adanya radiasi itu juga bisa ya, stres oksidatif ataupun genotoksik ya. Kemudian adanya perubahan epigenetik ya. Kemudian ketika ada disorganisasi kromatin ya, proteostasis yang terganggu, adanya disfungsi mitokondria, adanya inflamasi ataupun sinyal-sinyal kerusakan jaringan, kemudian mungkin sedang mengkonsumsi kemoterapeutik, jadi sedang dalam kondisi terapi kanker, ataupun pada kondisi kekurangan nutrisi, jadi semua stimulus-stimulus ini, baik yang intrinsik ataupun ekstrinsik, itu dapat memicu penuaan sel. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi ibaratnya ketika ada picu-picu ini, sebetulnya sel itu berusaha untuk berespon, baik dengan cara repair ataupun mungkin kematian sel ataupun penuaan. Jadi sebenarnya memang sudah berusaha untuk merespon ya ketika adanya stimulus-stimulus ini. Nah, tadi ya, jadi ketika ada misalkan ya disfungsional telomer ataupun mungkin DNA damage yang bukan di telomernya ataupun mungkin ada mitogenik signal ataupun ada gangguan pada kromatin ataupun mungkin stresor-stresor yang non genomik, itu prinsipnya akan membuat sel yang dia itu sebetulnya present sense. Jadi present sense itu dia masih bisa membelah diri dengan fungsi yang masih baik, tapi nanti dia akan jatuh pada kondisi senescence. Jadi sel itu menua. Sel menua itu nanti ditandai dengan growth rest. Growth rest itu pertumbuhannya sudah terhenti, ya. Kemudian dia sebetulnya apoptosis resistance. Jadi itu dia tidak mati, ya. Dia tidak mati, tapi mungkin fungsinya nanti berkurang, ya. Di mana ekspresi gennya itu bisa berubah. Ya, jadi ibaratnya tadinya fungsinya maksimal, jadi menjadi berkurang karena memang terjadi perubahan ekspresi dari gennya. Ya, jadi ibaratnya dianggap sel-sel itu sudah mengalami penuaan. Ya, jadi sel yang telah mengalami penuaan itu bisa tetap hidup, jadi dia apoptosis resistance, namun terjadi perubahan pada aktivitas metaboliknya, ya seperti itu. Nah, sel yang nanti juga ya mengalami perubahan dramatis pada ekspresi gen itu nanti juga biasanya dibarengi dengan adanya remodeling kromatin. Jadi adanya perubahan pada struktur kromatinnya ya ataupun mungkin ada proses ini DDR ini DNA damage response yang persisten. Nah, adanya remodeling dan DDR yang persisten ini ya nantinya akan bisa juga menyebabkan sel jatuh dalam kondisi senescence ini. Jadi itu adalah salah satu karakteristik dari sel-sel yang mengalami penuaan. Nah, beberapa karakteristik sel yang menua itu ditandai dengan biasanya ya peningkatan aktivitas lisosom. Jadi salah satu organel dalam sel itu adalah lisosom. Nah, ketika dia aktivitasnya meningkat, itu adalah salah satu karakteristik dari sel yang mengalami penuaan. Kemudian adanya kerusakan-kerusakan pada tingkat makromolekul, ya. Kemudian adanya temporary cascade,
ya pada perkembangan kompleks SASP. Jadi senescence associated secretory phenotype. Ya, jadi ibaratnya apa ya, cascade itu adalah apa ya, kayak hierarki sinyal ya. Jadi sinyalnya itu ibaratnya kayak ada tahapan-tahapan seperti itu. Nah, ketika ada perkembangan kompleks SASP itu, jadi sel itu bisa mengalami penuaan. Dia tidak hanya menua sendiri, tapi dia juga bisa menyebabkan penuaan pada sel-sel di sekitarnya, ya gitu. Jadi sudah banyak beberapa molekul-molekul SASP yang diidentifikasi yang ternyata itu kalau ibaratnya disinyalkan pada sel itu, selnya itu bisa jatuh dalam kondisi menua, ya seperti itu. Nah, sel yang menua itu sebetulnya juga dapat mengalami perubahan struktur dan morfologi. Jadi tidak hanya pada tingkat gen, tapi juga bisa menyebabkan perubahan struktur dan morfologi. Misalkan selnya membesar, terus selnya juga memipih, ataupun selnya itu multinukleasi. Jadi nukleusnya itu ada beberapa dengan vakula yang membesar, ya, termasuk perubahan pada komposisi membran plasma ataupun mungkin pembesaran pada nukleus, ya yang signifikan lah, ibaratnya seperti itu. Jadi tidak hanya perubahan itu terjadi pada tingkat gen, tapi dia juga terjadi pada level fenotipnya, struktur dan morfologinya. Jadi itu adalah yang kita sebut sebagai penuaan seluler. Nah, kalau kita bicara cellular senescence, itu kan tadi saya bilangnya mungkin berkaitan dengan adanya perubahan gen, kemudian perubahan fungsi yang mungkin menjadi kurang optimal dan sebagainya. Namun ternyata kalau pada kondisi normal, sebetulnya penuaan seluler itu juga bisa terjadi. Jadi sebetulnya penuaan seluler itu ada fisiologis, ada patologis. Jadi ada yang memang dibutuhkan selama proses perkembangan kita, manusia, ada juga yang memang akibat dari suatu stimulus yang pada akhirnya dia menimbulkan efek yang kurang baik. Ya, jadi sebetulnya ini tuh ada kayak dua sisi pedang ya. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, contoh dari penuaan seluler yang dibutuhkan oleh tubuh, misalkan pada perkembangan normal ataupun pemeliharaan homeostasis jaringan dan juga perbaikan ataupun remodeling jaringan, ya, penyembuhan luka, ya, sekresi insulin oleh sel beta pankreas, penghambatan pertumbuhan tumor, pencegahan sel rusak agar tidak mewarisi genomnya ke sel anakan. Itu semua adalah efek-efek positif dari penuaan seluler. Ya, contohnya seperti ini ya. Kalau pada perkembangan tangan itu kan awalnya adalah dia hanya seperti kayak tonjolan seperti itu. Tapi bagaimana di ujung tonjolan ini nanti dia bisa jadi 5 ya jari-jari seperti ini dengan sela-selanya nanti ini sel-selnya mengalami apoptosis sehingga dia bisa jadi 5 jari seperti ini. Ternyata itu prosesnya juga nanti melibatkan adanya yang namanya penuaan seluler. Ya, tadinya kayak cuma tunggal gede seperti ini, jadi terbagi menjadi 5 jari seperti ini. Ataupun mungkin pada saat proses penyembuhan luka, ya di mana nanti terbentuk myofibroblast ataupun kolagen-kolagen fibernya seperti ini, ya. Ini yang dimediasi oleh PDGF AA ini. Jadi itu juga salah satu peran penting oleh si penuaan seluler. Jadi ini ataupun mungkin ini reprogramming ya sel ya, ini yang dimediasi oleh IL-6 ataupun yang PIM1 ataupun saat fibrosis. Jadi ibaratnya hepar itu berusaha untuk kembali ke normal kalau dia mengalami suatu fibrosis yang nanti dimediasi oleh MMP ini. Jadi banyak proses fungsional di tubuh yang sebetulnya dia itu juga ya terkategori adalah penuaan seluler. Ya, jadi tidak melulu penuaan seluler itu efeknya dia negatif, tapi ada juga sisi positifnya. Nah, kalau yang sisi negatifnya itu efek merugikannya adalah pertama dia bisa menghambat perbaikan jaringan ataupun regenerasi. Jadi ibaratnya yang harusnya
ketika dia rusak itu bisa mengalami regenerasi ataupun jaringan, tapi karena dia sudah senescence, sudah menua, maka dia tidak bisa melakukan perbaikan jaringan ataupun regenerasi. Kemudian juga berkontribusi pada penuaan jaringan secara umum ataupun organisme, ya, akibat akumulasi dari sel-sel yang menua. Jadi sel-sel menuanya tambah banyak sehingga otomatis jaringan itu juga nanti ibaratnya menua, dan secara organisme, ya, itu juga dia dikatakan mengalami aging proses, ya, seperti itu. Ya, jadi sel menuanya tambah banyak, tapi sel-sel stem cell-nya puncanya itu berkurang, ya, seperti itu. Serta peningkatan sekresi SASP yang di mana dia itu bisa menginduksi sel-sel di sekitarnya juga mengalami penuaan. Jadi yang ingin saya tekankan di sini pada prinsipnya adalah senescence itu sebetulnya ada dua sisi, ya, positif dan negatif. Nah, kalau kita lihat jalur penuaan, ya, sebetulnya kalau tadi ya saya sebutkan beberapa penyebab dari selular senescence seperti adanya apa ini proliferative exhaustion. Jadi ibaratnya dia itu sudah banyak membelah diri, kemudian dia itu mengalami kelelahan yang menyebabkan telomernya itu memendek, ataupun mungkin stres genotoksik. Ya, jadi stres genotoksik itu yang langsung kena ke gennya, ataupun mungkin disfungsi mitokondrial, ataupun adanya suatu aktivasi onkogen, ataupun mungkin stres lainnya, itu nanti akan ibaratnya ada pensinyalan yang nanti pada prinsipnya jatuh menyebabkan sel itu jatuh pada kondisi senescence. Nah, ada dua jalur utama yang ibaratnya sel, jadi sinyal-sinyal kerusakan ini itu nanti walaupun mungkin jalurnya berbeda-beda, tapi ada dua jalur utama itu yang ibaratnya sama, ya, untuk semua jenis stresor ini. Yang pertama ini keduanya adalah jalur tumor supresor, ya. Jadi ibaratnya jalur tumor supresor kalau di mana dia berkurang mungkin bisa jatuh dalam kondisi tumor, tapi kalau terlalu berlebihan, ya, overekspresi dari jalur ini itu dapat juga menyebabkan senescence, ya. Jadi ini adalah apa pensinyalan untuk tumor supresor, ya, P53 dan P21 ini, ya. Jadi P53 dan P21, P21 itu downstreamnya dari P53, ataupun yang P16 dan RB, ya, ini retinoblastom, ya, seperti itu. Jadi dua jalur tumor supresor gen inilah yang nanti berperan ketika ada sinyal-sinyal, ya, yang nanti akan bisa menyebabkan sel itu jatuh pada kondisi senescence, ya, seperti DDR tadi, ya, DNA damage response, ya, nanti ini akan meningkatkan ekspresi dari P53 yang menyebabkan cell cycle arrest. Cell cycle arrest kalau ekspresinya overekspresi P53 menyebabkan cell cycle arrest, ya. Cell cycle arrest nanti akan jatuh pada kondisi senescence, ya, ataupun mungkin sama, ya, ketika ada shortening telomere ataupun damage pada telomere itu juga ada DDR-nya, DNA damage response, yang nanti juga bisa menyebabkan sel jatuh pada kondisi arrest, ya. Ataupun ketika ada disfungsi mitokondria ataupun mungkin aktivasi onkogen dan sebagainya, nanti menyebabkan juga DR sehingga menyebabkan arrest juga. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, ya, tipikal sel yang mengalami senescence itu, maka bisa terjadi perubahan morfologi, ataupun mungkin arrest-nya itu menjadi sangat panjang, ya, kemudian oxidative damage-nya juga meningkat, ya. Tapi walaupun dia survive, ya, jadi dia tidak mengalami apoptosis, tapi mungkin fungsinya nanti dia berkurang, ya. Jadi metaboliknya itu berubah, dan dia juga bisa mensekresikan SASP ini, di mana ini yang nanti bisa menyebabkan tetangga-tetangganya itu juga mengalami penuaan sel, ya, seperti itu. Jadi ada dua jalur ini, P53P21 dan P16PRB ini. Jadi ini adalah dua jalur utama, ya, terkait dengan senescence mediated cell cycle arrest, ya, ini. Nanti mungkin kalau ada yang tertarik penelitian terkait dengan senescence, ya, cellular senescence, nanti bisa menggunakan beberapa marker, ya, yang
khususnya P53, P21, P16 ataupun PRB ini yang digunakan sebagai marker dari senescence. Jadi kalau terjadi overekspresi dari sinyal-sinyal ini, itu diasumsikan selnya itu akan mengalami senescence, ya, penuaan. Nah, ini adalah contoh dari solar senescence, ya, yang itu berkaitan sekali dengan penyakit yang terkait dengan usia. Jadi usia semakin bertambah, sel-sel juga mengalami penuaan, nanti dia biasanya akan muncul sebagai penyakit-penyakit degeneratif, ya. Contohnya yang pertama adalah aterosklerosis, ya. Jadi aterosklerosis ini terjadi, ya, ibaratnya makrofagnya itu mengalami senescence, ya, karena ibaratnya dia nanti akan ibaratnya gini, ya, kalau kita itu banyak mengkonsumsi kolesterol, nanti ketika ada cedera endotel, ya, nanti si makrofagnya ini akan ibaratnya memfagosit si kolesterol tadi, dan kemudian nanti dia lama-lama menjadi senescence form cell makrofag. Jadi makrofagnya itu menjadi menua, ya, seperti itu. Nah, nanti ini ada interaksi-interaksi yang nanti pada hasilnya dia dapat menyebabkan terbentuknya plak, ya, plak. Jadi ibaratnya di bagian dalam dari pembuluh darahnya itu nanti muncul kayak plak, ya, itu yang nanti dalam kondisi jangka waktu lama itu bisa menyebabkan salah satunya misalkan terjadi infark miokard, ya, jadi karena sumbatan arteri koroner, jadi menyebabkan jantungnya itu kekurangan nutrisi, ataupun mungkin adanya senescent adipocyte itu juga dapat menyebabkan insulin resistance, ya. Insulin resistance nanti jatuh dalam kondisi diabetes, ya, tipe 2. Kalau menyangkut terkait dengan insulin resistant itu juga dapat terjadi akibat adanya senescence pada sel lemak adipocyte. Ataupun senescence pada astrocyte ini juga dapat menyebabkan Parkinson disease, karena ibaratnya kalau neuron itu, ya, khususnya neuron-neuron dopaminergic, ya, jadi sel-sel penghasil dopamin, kalau sel-sel penghasil dopaminnya itu senescence, kemudian sekresi dopaminnya berkurang, itu dapat jatuh dalam kondisi Parkinson, ya, seperti itu, ya, ini. Ataupun penurunan dari neurogenesis. Jadi sebetulnya pada manusia dewasa itu ada beberapa lokasi bisa terjadi neurogenesis, ya, jadi pembentukan neuron-neuron baru, khususnya pada bagian hipokampus, ya, yang berkaitan dengan learning and memory. Ya, jadi karena berkaitan dengan learning and memory, maka di situ masih bisa terjadi yang namanya neurogenesis, jadi pembentukan neuron baru, ya. Mungkin kalau ilmu yang lama kan ibaratnya mungkin kita pernah tahu, ya, bahwa sel saraf itu kalau sudah jadi, ya, dia tidak bisa lagi regenerasi atau tidak bisa lagi membentuk neuron-neuron baru. Tapi ternyata keilmuan yang sekarang itu bisa membuktikan bahwa pada beberapa spot lokasi itu juga bisa ada yang namanya adult neurogenesis. Jadi neurogenesisnya itu tetap terjadi pada dewasa. Nah, kalau pada senescence ini dapat menyebabkan decrease neurogenesis. Jadi neurogenesisnya berkurang sehingga nanti proses fungsionalnya juga akan terganggu. Kalau di hipokampus neurogenesisnya berkurang, maka dia otomatis akan menyebabkan gangguan pada fungsi learning and memory-nya. Itulah yang menjelaskan kenapa kok orang tua itu, ya, mudah lupa dan sebagainya, ya, atau sulit belajar hal-hal baru itu sulit, ya, karena salah satunya adalah karena ini. Ataupun mungkin senescence pada sel-sel tulang, ya, kalau pada osteoblast nanti dapat menyebabkan bone resorption. Jadi kalau osteoblastnya itu berkurang, nanti ibaratnya ada bone resorption, ataupun kalau osteoklasnya meningkat juga dapat menyebabkan bone resorption. Jadi ibaratnya resorpsi tulang itu akan meningkat, nanti jatuh pada kondisi osteoporosis. Jadi tulangnya itu menjadi keropos, ya, pembentuk tulangnya nggak ada, tapi penghancur tulangnya bertambah banyak. Jadinya dia adalah osteoporosis, ya. Jadi tulangnya itu menjadi keropos. Ataupun mungkin chondrocyte senescence yang pada persendian, ya, karena dia mengalami penuaan, kemudian dia akan mengalami degradasi, ya, jadi cartilage pelumas ibaratnya
pelumas ujung tulang itu menipis, kemudian kaku, jatuhlah dalam kondisi osteoartritis. Jadi inilah beberapa kondisi dari orang tua yang sering dialami. Ini semuanya terjadi akibat dari proses senescence ya sel-selnya, baik itu pada chondrosit sendi ataupun mungkin sel tulang atau astrocyte pada otak ataupun yang pada makrofag ataupun endotelial cell serta pada adiposit yang bisa menyebabkan beberapa kondisi penyakit ya yang berkaitan dengan usia. Jadi nanti seiring dengan pertambahan usia, resiko besar untuk mengalami penyakit-penyakit ini. Jadi penyakit-penyakit ini tuh banyak. Jadi apa ya? Penyakit-penyakit ini itu sering diasumsikan sebagai penyakit yang berkaitan dengan usia. Jadi seiring dengan pertambahan usia, maka chance untuk menjadi penyakit itu sangat besar sekali. Walaupun mungkin bisa didapatkan pada usia muda karena hal lain, tapi kalau pada proses yang normalnya bisa jatuh dalam kondisi penyakit-penyakit degeneratif ini. Jadi ini termasuk penyakit-penyakit degeneratif. Nah, yang untuk salah satu penyebab dari cellular senescence yang akan saya bahas itu mungkin lebih ke arah telomer ini. Ya, nanti sebetulnya kalau kita bicara cellular senescence itu sebenarnya sangat banyak sekali. Ya, per penyebab itu bisa mekanismenya itu berbeda-beda, tapi yang akan lebih saya fokuskan untuk pembahasan pada pagi hari ini adalah yang berkaitan dengan telomer. Ya, ini. Nah, sebetulnya ada beberapa studi yang menyebutkan bahwa panjang telomer itu bisa digunakan sebagai penanda usia biologis. Ya, jadi semakin usia bertambah tua, artinya sel-sel itu sudah mengalami beberapa kali pembelahan, maka telomernya akan semakin pendek, ya seperti itu. Nah, telomer itu sebetulnya ada fungsi proteksinya. Dia itu memproteksi kromosom, ya dia itu ada di ujung-ujung ini ya telomer. Dia memproteksi kromosom dari fusi end-to-end dan instabilitas kromosom. Ya, jadi saat pembelahan sel untuk memastikan kromosom-kromosomnya itu tetap baik, maka fungsi telomer ini sangat menjadi penting. Nih, jadi ini telomernya. Tapi ketika sel-sel itu mengalami pembelahan, ya itu nanti panjang telomernya itu akan semakin memendek. Jadi tiap pembelahan itu dapat memendekkan telomer sebanyak 50 sampai 200 base pair. Ya, jadi 50 sampai 200 base pair itu telomer akan memendek per pembelahan. Ya, sebetulnya ada sih fungsi mekanisme detailnya kenapa kok si telomer ini bisa memendek ya seperti itu. Nih. Nah, itu yang berkaitan dengan pemendekan. Jadi semakin selnya itu banyak membelah, maka nanti telomernya akan semakin pendek. Bahkan pada kondisi senescence ini telomernya sudah sangat pendek sekali, yang dimana dia sudah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Walaupun ada ya yang namanya telomerase. Telomerase adalah suatu enzim yang bisa memanjangkan kembali telomer, ya memanjangkan kembali telomer ini. Jadi kalau ini dikasih telomerase, telomernya menjadi panjang, nah si sel ini menjadi immortal. Jadi ibaratnya berapa kali pun dia membelah, dia tidak akan mengalami penuaan. Jadi dia bisa secara teori ya infinite, ya jadi dia tidak terbatas untuk terus mengalami proses pembelahan. Ya, itu dapat terjadi kalau ada telomerasenya. Ya, kalau ada telomerasenya. Ya, contohnya mungkin pada ini ya, kalau mungkin mengenal beberapa sel-sel kultur itu kan ada yang immortal ya, seperti HLA, seperti HeLa cell, seperti HeLa cell itu kan immortal ya. Itu mungkin pada sel-sel itu tuh ada telomerasenya. Jadi dia mencegah pemendekan dari si telomer ya oleh si telomerase ini ya ini. Nah, telomer itu juga rentan ya mengalami kerusakan oksidatif ya karena dia itu mengandung sekuens berulang yang kaya G ya guanin. Nah, pada spot tersebut itu mudah mengalami kerusakan oksidatif
Yang kalau dia rusak, telomernya dapat menyebabkan sel dalam kondisi penuaan. Jadi tidak harus telomernya memendek, tapi ketika ada kerusakan pada telomernya, itu juga dapat menyebabkan sel mengalami penuaan. Nah, ini ya tadi yang saya bilang, jadi awal mulanya adalah pada kultur sel somatik itu memiliki batas maksimal untuk membelah diri yang ditandai dengan pemendekan telomer, ya. Sehingga setelah telomer memendek dan sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya sebagai proteksi, ya, sel itu akan jatuh dalam kondisi rest, ya, rest. Dan itu salah satu karakteristik dari sel yang mengalami penuaan. Nah, sebetulnya pada organisme multiseluler, ya, tiap sel, ya, tiap jaringan itu telomernya bervariasi, panjang telomernya itu bervariasi. Itulah kenapa sel-sel yang mengalami penuaan pada jaringan-jaringan tersebut itu juga jatuhnya bisa berbeda-beda timeline-nya. Jadi tidak barengan. Walaupun yang pasti adalah semua sel itu pasti akan mengalami penuaan, tapi mungkin timeline-nya berbeda-beda. Karena memang bervariasi antara sel dan jaringan di tubuh manusia. Nah, sebetulnya telomer itu bisa distabilisasi oleh tadi enzim telomerase. Itu adalah suatu enzim reverse transcriptase yang dapat memanjangkan akhiran kromosom. Nih, nah telomerase itu hanya diekspresikan pada saat perkembangan awal janin. Ya, jadi saat perkembangan awal janin itu diekspresikan, tapi dia pada sel-sel dewasa itu akan mengalami inaktivasi. Jadi dia tidak akan teraktifkan telomerase ini. Nah, entah kenapa dia akan mengalami reaktivasi pada kanker. Jadi pada sel-sel kanker itu telomerasenya itu akan mengalami reaktivasi. Itulah kenapa sel-sel kanker itu dapat dengan mudahnya membelah diri, ya, tanpa ada arrest-nya seperti itu. Jadi itu artinya telomerasenya itu direaktivasi. Ya, jadi kalau pada dewasa itu kebanyakan adalah dia diinaktivasi, ya, kecuali pada stem cell yang masih ada, seperti saat tadi, ya, kalau di otak contohnya pada hipokampus untuk neurogenesis, atau mungkin pada sumsum tulang untuk pembentukan sel darah itu juga ada, ataupun sel-sel imun, ya, sel-sel imun yang ketika nanti ada suatu reaksi imun dia butuh untuk membelah dan sebagainya, maka itu bisa diaktifkan kembali telomerasenya. Tapi secara umum sel-sel tubuh pada dewasa itu telomerasenya menjadi inaktif. Jadi kalau selnya sudah capek membelah, ya sudah, dia akan jatuh pada kondisi senescence, ya, seperti itu. Nah, sebetulnya pada kondisi normal, ya, walaupun telomerase itu bisa mempertahankan telomer itu tetap normal, tapi pada kenyataannya tetap ibaratnya kecepatan hilangnya itu tidak bisa di-cover oleh fungsi dari telomerasenya itu. Jadi tetap walaupun pada sel punca, pada stem cell, itu tetap telomernya itu akan sedikit demi sedikit akan memendek, ya, walaupun dia ada telomerasenya. Ya, jadi ibaratnya sel itu, stem cell sekalipun itu tidak akan immortal, ibaratnya seperti itu, ya, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Nih, jadi pada sebagian besar sel somatik manusia itu aktivitas telomerasenya itu sangat rendah, bahkan tidak ada. Itulah yang menjelaskan kenapa pada proses aging salah satu cirinya ditandai dengan adanya sel itu juga mengalami penuaan, karena sel-selnya itu sudah tidak bisa lagi membelah diri, ya. Ini. Jadi aging proses itu identik dengan juga penuaan pada tingkat seluler. Nah, jadi kalau kita lihat ini, ya, sebetulnya ini suatu penggambaran. Jadi pada awal-awal perkembangan, ya, preimplantasi awal, jadi ketika suatu sperma dan ovum menyatu menjadi zigot, ya, kemudian zigotnya membelah sampai dia itu implantasi di endometrium, di situ telomerasenya sangat aktif untuk ibaratnya jadi panjang. Jadi kalau dilihat nanti pada kondisi-kondisi ini, mulai dari zigot membelah sampai implantasi, jadi telomernya akan memanjang seperti ini, ya, ini. Nih, nanti pada adult stem cell, ya, panjang telomernya itu hampir sama, ya, jadi ibaratnya
stabil ya seperti itu. Nah, nanti seiring dengan pembelahan sel, dia membelah terus, maka panjang telomernya juga akan semakin pendek. Jadi ini yang normalnya seperti ini ya. Jadi dia akan dipanjangkan ketika dia jadi zigot, kemudian saat sebelum preimplantasi. Nanti kalau dia panjang telomernya tetap stabil, maka dia akan jadi stem cell. Tapi kalau dia terus membelah, maka dia akan jatuh nanti akhirnya pada kondisi senescence. Nah, ini yang grafik yang ini itu ibaratnya modifikasi ya, rekombinan ya. Jadi sel-sel ini itu dipanjangkan lagi ya telomernya lebih panjang lagi dengan suatu teknik rekombinan ya. Itu bisa nanti jadinya menjadi pluripotent stem cell. Inilah salah satu teknik ya, teknik biomedik untuk membuat stem cell ya dari sel-sel yang sudah ada. Ini contohnya teknologi-teknologi yang digunakan pada kultur sel, misalkan dengan iPS dan sebagainya. Ya, itu jadi dia membuat stem cell dari sel yang sudah ada. Jadi dia dengan rekombinan maka telomernya dipanjangkan. Nah, kalau telomernya dipanjangkan nanti sel itu akan berubah menjadi stem cell ya seperti itu. Sebetulnya ini teori yang menarik ya. Banyak penelitian itu yang ibaratnya gini ya, sel tua berusaha dipanjangkan telomernya agar sel itu nanti menjadi muda kembali dan bahkan bisa membelah diri lagi. Jadi sudah banyak penelitian seperti itu ya, yang tujuannya seperti itu. Jadi harapannya orang yang tua itu bisa menjadi muda kembali sel-selnya ya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya semakin dia banyak membelah diri, maka sel-sel itu nanti telomernya itu akan semakin memendek dan nanti jatuh pada kondisi senescence ketika telomernya itu sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya. Tapi kalau dia itu stabil, maka kemungkinan dia adalah stem cell ya, stem cell seperti itu ya. Atau kalau suatu sel itu telomernya kembali naik, atau itu bisa juga pada kondisi misalkan sel-sel kanker ya seperti itu. Karena sel-sel kanker itu terjadi reaktivasi telomerase yang dimana dia bisa memanjangkan kembali telomer tadi. Nah, telomer ini sebetulnya sangat dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Jadi telomer ataupun pemendekan telomer sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor genetik dan lingkungan. Itulah kenapa adanya mutasi genetik yang dapat menyebabkan telomer ini menjadi pendek ya, itu berkaitan dengan beberapa penyakit yang disebut sebagai telomer syndrome. Jadi telomer syndrome itu terjadi akibat adanya suatu mutasi genetik yang bikin telomernya itu jadi pendek. Ya, itu ada beberapa kelainan-kelainan tersebut ya ini. Nah, ada suatu studi yang menyebutkan bahwa telomer sel germinal induk ya itu mungkin berpengaruh pada telomer sel anakannya. Jadi sel induknya telomernya segini, itu ada kemungkinan itu bisa mempengaruhi telomer dari sel anakannya. Bahkan suatu studi ini menyebutkan bahwa kalau usia ayah semakin tua, itu biasanya akan mewarisi telomer yang lebih panjang pada anaknya. Tapi kalau usia ibunya yang lebih tua pada saat konsepsi, itu telomernya jadi lebih pendek. Ya, seperti itu. Jadi itu ada studi bahkan yang menyebutkan seperti itu. Jadi semakin tua usia ayahnya, maka telomernya akan semakin panjang. Tapi semakin tua usia ibunya, maka telomernya akan semakin pendek. Ya, kalau telomernya lebih pendek, nanti otomatis akan mempengaruhi juga status kesehatan ya dari si anakannya ya seperti itu. Nah, telomer itu ternyata juga dipengaruhi oleh lingkungan dan gaya hidup, terutama saat kehamilan, lahir ataupun usia awal kehidupan. Ya, misalkan pada saat hamil dia terpapar oleh infeksi, terpapar oleh obat-obatan dan sebagainya, ataupun saat lahir sama ada infeksi dan sebagainya, ataupun usia awal kehidupan ya pada saat anak-anak dia mengalami stres, mengalami kekerasan dan sebagainya, itu ternyata juga bisa berefek pada telomernya
Ya, ternyata penting ya menjaga kehidupan saat awal-awal, ya, terutama saat kehamilan, lahir, usia awal kehidupan, agar nanti ketika dia ibaratnya menjadi dewasa itu bisa lebih survive dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi, ya seperti itu. Karena ada juga bahkan ada juga suatu teori yang mengatakan bahwa, ya, suatu studi yang mengatakan bahwa orang tua yang mengalami stres, kemudian telomernya memendek, itu bahkan bisa diwariskan pada generasi selanjutnya, yang tentu saja bisa berpengaruh pada kesehatan dan harapan hidupnya. Ya, jadi itu. Jadi orang tua yang mengalami stres, ya kalau punya generasi, ya punya anak, itu ternyata bisa juga diwariskan panjang telomernya seperti itu. Jadi ini yang berkaitan dengan genetik, ya. Pada dewasa sendiri, kalau misalkan ada infeksi, stres emosional, ada kekurangan nutrisi, kurang aktivitas fisik, terus banyak merokok, banyak konsumsi alkohol, terus mungkin dari terapi-terapi yang tadi kemoterapeutik tadi, itu ternyata juga dapat berpengaruh pada telomernya, ya seperti itu. Jadi kalau telomernya rusak, memendek, maka selnya menua. Jadi beratnya kondisi-kondisi ini dapat menyebabkan kita itu cepat menjadi lebih tua, ya, sel-sel kita ataupun kita sendiri akan lebih mudah menjadi tua. Nah, sekarang saya akan lebih membahas yang berkaitan dengan aging process atau proses penuaan, ya. Jadi dan perubahan-perubahan fisiologis yang mungkin terjadi pada sistem organ kita, ya. Jadi kalau kita bicara aging, yaitu kan sebetulnya adalah suatu proses yang alami, natural, ya. Jadi memang tidak bisa dihambat, ya. Jadi ibaratnya setiap orang pasti akan mengalami tua, ya seperti itu. Nah, proses penuaan ini sebetulnya tidak terjadi dewasa ke atas, tapi sebetulnya yang namanya menua itu ya mulai dari konsepsi sampai kita mati. Jadi sebetulnya ya setelah sperma dan ovum itu bertemu menjadi zigot, kemudian dia membelah jadi embrio dan janin sampai anak dan tua, itu sebetulnya kita itu sudah ya dalam kondisi menua. Ya, menua, jadi ibaratnya sel-selnya itu lama-kelamaan akan terus menua. Ya, seperti itu. Nah, walaupun memang biasanya kalau kita bicara tua itu identik dengan misalkan ya usia 60 tahun ke atas, ya. Tapi kalau kita bicara fisiologis, sebetulnya proses penuaan itu ya sejak awal itu kita sudah menua, ya seperti itu. Jadi sedang mengarah ke arah tua, ya seperti itu. Nah, pada kondisi penuaan ya itu biasanya memang terjadi penurunan fungsi organ secara umum. Jadi itulah yang terjadi pada orang tua. Jadi fungsi organnya secara umum dia akan menurun, ya seperti itu. Nah, bahkan pada era ini itu populasi orang-orang tua itu termasuk yang kecepatannya itu paling tinggi tumbuhnya. Ya, jadi populasi orang tua tuh banyak nambah. Ya, ini mungkin disebabkan akibat dari generasi yang mudanya itu enggan untuk punya anak. Ya, jadi fertilitasnya dia menurun. Tapi angka harapan hidupnya juga bertambah tinggi. Ya, jadi ibaratnya gini ya, produksi bayinya berkurang, tapi yang mati sedikit. Ya, jadi pada akhirnya populasi orang tua itu jadi meningkat, tambah banyak. Ya, bahkan di negara-negara maju trennya adalah bayinya sedikit, tapi orang tuanya nambah banyak. Ya, seperti itu. Kalau Indonesia sih relatif masih bayinya banyak, tapi orang tuanya ibaratnya masih seimbang lah. Tapi memang trennya adalah seiring dengan peningkatan angka harapan hidupnya semakin tinggi, maka populasi orang tuanya juga akan semakin besar. Ya, prinsipnya seperti itu. Tapi kalau di negara maju itu kurva pertumbuhan, kurva demografinya itu sudah terbalik. Jadi angka kelahirannya rendah, tapi lama-kelamaan bikin populasi orang tuanya juga akan semakin banyak. Nah, ini adalah proses penuaan yang terjadi pada sistem saraf. Jadi adanya kematian sel dan berkurangnya jaringan otak itu tentu saja dapat mempengaruhi kapasitas otak untuk mentransmisikan sinyal ataupun berkomunikasi satu dengan yang lainnya.
otomatis nanti fungsinya juga akan menjadi turun atau terganggu, ya. Misalkan kemampuan untuk mengingat, kemampuan untuk menjalankan suatu perintah dan sebagainya, itu secara umum dia akan berkurang. Dan bahkan pada beberapa penyakit neurodegeneratif, proses penuaan ini akan semakin dipercepat. Contohnya seperti Alzheimer. Ya, Alzheimer itu yang ditandai dengan kemunduran kognitif secara progresif. Jadi kemunduran kognitif itu sangat cepat. Ya, juga terjadi perubahan kepribadian dan tingkah laku. Ini juga terjadi akibat tadi fungsi-fungsi otaknya menjadi terganggu pada beberapa lokasi tertentu. Sehingga ini nanti akan mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari. Ya, Parkinson itu juga salah satu penyakit neurodegeneratif. Ya, ibaratnya sebetulnya setiap orang yang tua itu akan mengalami degenerasi pada sel-sel penghasil dopaminnya. Cuma kalau pada Parkinson ini degenerasinya terjadi lebih cepat, ya, sehingga itulah kenapa bisa muncul gejalanya ya pada orang tersebut. Ataupun stroke itu juga sering masalah yang terjadi pada orang tua, ya, akibat mungkin dari hipertensi ataupun karena kondisi-kondisi lainnya. Nah, kalau pada kemampuan kognitif ya secara umum sebetulnya kalau sudah 60 tahun itu kita akan mengalami penurunan yang ringan ya, ringan terkait dengan tingkat akurasi. Jadi kalau sudah ibaratnya mau ngapa-ngapain tuh akurasinya menurun ya, secara ringan tapi ya. Tapi atensinya masih baik ya, seperti itu. Nah, penurunan fungsi kognitif ini itu dipengaruhi oleh kejadian hidup distal ataupun proksimal. Distal itu maksudnya dipengaruhi oleh budaya, kondisi fisik ataupun sosial. Jadi itu dipengaruhi oleh lingkungan, ya, budaya, fisik ataupun sosial. Mungkin orang yang mudanya itu lebih aktif ya secara fisik, itu penurunan kognitifnya itu nanti juga akan tidak secepat ya orang yang mungkin secara aktivitas itu kurang, ya. Juga mungkin waktu mudanya juga jarang mikir, itu juga nanti penurunan fungsi kognitifnya juga akan semakin cepat, ya. Kalau proksimal ini berkaitan dengan otaknya itu sendiri, jadi kecepatan pemrosesan, ukuran memori kerja, inhibisi pada stimuli lingkungan asing ataupun kehilangan fungsi sensoris itu dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, ya, seperti itu. Nah, gangguan kognisi ini berhubungan dengan peningkatan risiko trauma, ya. Jadi ibaratnya ketika dia itu sudah tidak bisa menjalankan aktivitas yang biasanya, ya, karena ada gangguan kognisi itu dapat menyebabkan risiko trauma ataupun penurunan aktivitas fungsional sehari-hari, ya. Sehingga ini dapat menyebabkan risiko kematiannya menjadi meningkat, ya, seperti ini. Nah, sebetulnya adanya gangguan kognitif ringan itu adalah kondisi transisi antara penuaan yang normal dengan demensia, ya. Jadi ibaratnya sudah pada transisi seperti itu. Kalau demensia itu kan kognitifnya berat ya gangguannya, tapi kalau yang normal itu sebetulnya masih bisa dipertahankan, ya, walaupun mungkin berkurang ya secara fungsinya. Nah, kalau yang berkaitan dengan memori, belajar dan kecerdasan, ya, kalau kita ibaratkan, jadi pada aging proses, pada proses penuaan, itu nanti dapat berakibat juga pada memori, jadi mudah lupa. Kalau belajar ini, jadi orang tuanya itu akan sulit mempelajari hal baru, ya, hal baru itu akan kesulitan, yaitu memang biasanya terjadi pada orang tua, ya ini. Nah, sebetulnya volume otak itu mencapai puncak pada usia 20-an. Ya, ini. Dan secara gradual itu akan berkurang terus-menerus. Ya. Ini terjadi berupa neuron-neuronnya itu mengalami atrofi ataupun jaringan sinapsisnya itu berkurang. Jadi itulah ibaratnya ada ungkapan kalau mau belajar itu ya sejak muda. Jadi muda itu diforce belajar. Karena ibaratnya nanti kalau sudah 30 tahun ke atas, itu kemampuan belajar hal baru itu sudah juga mulai berkurang, ya. Dan mungkin juga dipengaruhi oleh kesibukan lainnya. Jadi ibaratnya kalau memang usia muda, ya itu kalau bisa ya belajar itu benar-benar sungguh-sungguh. Ya, karena kalau nanti semakin tua, nanti ibaratnya kemampuan otak itu juga akan semakin berkurang. Ya, seperti itu. Bahkan pada usia 40-an, korteks itu mulai mengkerut.
ya, dan mungkin orang itu baru mulai menyadari adanya perubahan halus pada kemampuan untuk mengingat ataupun melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Jadi mungkin kalau udah 40 tahun ke atas mungkin akan sadar ya, kok jadi mudah lupa ya seperti itu, ataupun nggak bisa seperti muda dulu lagi. Kalau dulu bisa multitasking, sekarang udah nggak terlalu bisa seperti itu. Nah, pada kondisi ini itu bisa terjadi akibat adanya penurunan aliran darah ke otak, sehingga otak menjadi kurang efisien dalam hal menjalankan fungsinya, baik itu perekrutan area otak dalam pemrosesan suatu informasi. Jadi ibaratnya jadi lebih lambat karena suplai-nya itu juga berkurang. Ya, ini juga berpengaruh pada kecerdasan cair atau fluid intelligence ya, ataupun kemampuan motorik perseptual. Jadi kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru. Jadi ketika diberikan suatu masalah, ya dia disuruh memecahkan, itu biasanya sudah menurun ya fungsi belajar ataupun memori ataupun kecerdasannya ya. Ataupun kalau motorik perseptual itu udah sulit ya kalau disuruh mempelajari hal-hal baru ya, misalkan tua disuruh belajar bermain bola ataupun keahlian khusus, itu juga akan sangat sulit ya untuk bisa menguasai ya skills atau keterampilan tersebut. Nah, pada indera spasial yang spesial ini juga berefek juga ya akibat dari proses penuaan. Contohnya pada visual penglihatan itu terjadi penurunan seperti kayak daya akomodasi yang menyebabkan matanya menjadi presbiopi. Jadi melihat dekat udah kabur, melihat jauh juga udah kabur ya. Toleransi silau itu juga menurun. Adaptasi secara umum juga menurun. Kemudian aktivitas dengan kontras rendah itu juga sulit untuk membedakan. Misalkan kalau warnanya mirip itu juga akan sulit ya untuk membedakan warna tersebut ya. Ataupun atensinya itu juga, lapang pandangnya juga berkurang ya. Diskriminasi warna pun juga berkurang. Ini sehingga dapat mempengaruhi ketika orang tua itu membaca ataupun mungkin menjaga keseimbangan ataupun mungkin menyetir, itu juga akan berkurang ya, jauh untuk fungsinya. Kalau pendengaran biasanya juga akan terjadi tuli saraf ataupun tuli konduksi ya, terutama nada tinggi ya. Jadi semakin tua itu kita akan semakin sulit mendengar nada yang tinggi, sehingga nanti efeknya adalah kesulitan dalam membedakan konsonan ya pada bicara ya. Jadi kalau orang bicara itu akan sulit membedakan konsonan. Jadi ibaratnya banyak salah nangkep ya seperti itu. Kalau pengecap ya itu ketajaman rasa tentu saja tidak hilang, tapi kemampuan mendeteksinya akan semakin menurun, terutama garam. Itulah kenapa orang tua itu pasti mengeluh, kok masakannya kurang asin ya, masakannya kurang gimana. Jadi sebetulnya bukan karena kurang asin, tapi memang karena kemampuan untuk deteksi asinnya sudah berkurang ya seperti itu. Jadi itulah kenapa orang tua itu biasanya lidahnya itu udah nggak berasa, nafsu makannya menurun, itu semua akibat dari menurunnya fungsi pengecap ini ya. Jadi kadang bahkan persepsi terhadap rasa manis itu berubah dan ibaratnya lebih dominan pahitnya. Jadi manisnya itu berubah, terus pahitnya itu berlebihan. Itulah kenapa kalau makan tuh kok rasanya pahit aja seperti itu. Nah, proses penuaan juga dapat menyebabkan liurnya itu berkurang, baik produksi ataupun kualitasnya. Ya, dan adanya masalah gigi itu dapat juga menyebabkan problem saat mengunyah makanan. Dan penggunaan gigi palsu itu dapat menurunkan sensasi rasa ataupun penurunan produksi liur. Itulah yang menyebabkan kenapa orang tua itu ini suatu saling berhubungan ya. Adanya gangguan-gangguan seperti ini menyebabkan nafsu makan berkurang, otomatis biasanya berat badan orang tua pun juga akan berkurang. Salah satunya disebabkan karena kehilangan nafsu makan seperti ini. Ya ini karena makan udah nggak enak ya, rasanya udah nggak benar, kemudian maunya juga susah, ya liurnya juga berkurang dan sebagainya. Jadi memang ini adalah masalah yang sering terjadi pada orang tua. Pembau juga tentu saja dia berkurang ya, di mana bau itu juga bisa mempengaruhi rasa ya. Kalau baunya berkurang, rasanya juga biasanya berkurang. Ya itulah yang menyebabkan berat badannya turun ataupun mungkin banyak mengalami masalah-masalah pencernaan ya ini.
Meraba ya itu juga berkurang ya, seperti sensasi meraba, seperti vibrasi atau nyeri, ya getaran atau nyeri itu akan menurun akibat dari adanya perubahan-perubahan pada struktur kulit ya, dan juga penurunan aliran darah ke reseptor-reseptor yang ada di kulit ya. Ini defisiensi beberapa mikronutrien seperti tiamin itu juga dapat menyebabkan perubahan tersebut. Jadi berkurangnya sensasi rabaan ya, seperti itu. Nah, adanya perubahan sensasi rabaan itu juga dapat otomatis berefek pada kemampuan motorik ya, kekuatan genggaman tangan dan keseimbangan. Karena ibaratnya sensorisnya berkurang, nanti juga akan berefek pada motoriknya. Karena ibaratnya motorik itu kadang adalah respon dari adanya suatu stimulus sensorik. Ya, kalau sensoriknya berkurang, maka motoriknya juga akan berkurang. Ini nanti juga akan berpengaruh pada misalkan adalah organ-organ keseimbangan. Ya, seperti itu. Itulah kenapa orang tua itu mudah jatuh ya, karena memang organ-organ yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan itu mengalami penurunan fungsinya. Nah, juga pada sistem muskuloskeletal ya. Jadi orang tua itu mengalami penurunan massa tulang. Jadi tulang itu lebih keropos, ototnya juga akan lebih mengecil ya. Dan tapi lemaknya jadi tambah banyak. Ya, jadi massa tulang ototnya berkurang tapi massa lemaknya nambah. Ini disebabkan akibat dari penurunan aktivitas fisik. Jadi ini sebetulnya kayak lingkaran setan ya. Orang tua itu ya, karena fungsi-fungsi terganggu, maka aktivitasnya nurun. Aktivitas nurun itu akan semakin mempercepat ya kehilangan massa-massa tulang ataupun otot, sehingga dia akan jadi tambah ya sedentary lagi. Jadi itu adalah suatu lingkaran setan. Nah, penurunan massa otot dan berkurangnya kekuatan otot ya ini berisiko ya terhadap fraktur, kelemahan, terus kualitas hidup yang menurun, juga hilangnya independensi. Jadi apa-apa tuh harus bergantung pada orang lain. Itu semua terjadi akibat berkurangnya massa otot ataupun kekuatan ototnya juga sudah tidak lagi besar ya, seperti itu. Nah, bahkan kekuatan otot itu terus menurun 1,5% per tahunnya dan dipercepat itu setelah usia 60 tahun ya, terutama orang dengan gaya hidup yang sedentary. Ya, jadi kalau aktivitasnya itu sedentary itu akan lebih cepat menurun untuk kekuatan ototnya. Dan 2 kali lebih tinggi daripada lebih terjadi 2 kali lebih tinggi pada pria. Tapi pria itu massa ototnya lebih besar dibandingkan wanita. Namun angka harapan hidupnya lebih pendek. Ya, sehingga sarkopenia itu yaitu lebih menjadi masalah bagi wanita, karena ibaratnya wanita itu usianya lebih lama, sehingga dia akan lebih terpapar terhadap masalah sarkopenia ini. Kalau cowok itu ibaratnya karena belum mengalami masalah itu tapi dia sudah meninggal duluan ya. Ini dan massa ototnya juga lebih besar, sehingga totalnya ya itu justru menjadi masalahnya itu pada wanita. Ya, itu yang berkaitan dengan sarkopenia ini. Nah, penurunan jumlah total sel otot itu juga dipengaruhi atau disebabkan akibat penurunan kapasitas sel untuk memproduksi protein. Jadi selaput ototnya itu berkurang karena kemampuan sel memproduksi protein itu juga berkurang. Ya, ini. Terutama ini terjadi pada otot-otot utama seperti deltoid, biceps, triceps, hamstring, gastrocnemius. Deltoid itu otot bahu, ya. Biceps, triceps itu otot lengan, hamstring itu otot paha. Ya, kalau gastrocnemius itu otot betis. Ya, ini. Jadi otot-otot besar utama yang untuk bergerak ya ataupun beraktivitas itu banyak mengalami gangguan. Otomatis nanti aktivitas motoriknya juga akan menurun. Ya, ini. Bahkan pada orang tua itu otot ekstremitasnya itu 25-35% lebih pendek ya, dan lebih tidak responsif dibandingkan dengan dewasa muda. Namun kandungan lemaknya lebih tinggi. Inilah yang menyebabkan kekuatan ototnya itu juga jauh lebih kurang dibandingkan dengan orang dewasa muda. Ini. Nah,
perubahan otot itu lebih dominan lagi pada serabut otot yang fast twitch ya. Fast twitch itu contohnya pada apa ya? Otot-otot kecil ya yang dia itu cepat kontraksinya seperti pada mata, wajah dan sebagainya. Nah, pada orang tua itu juga terjadi penipisan kartilago sendi serta menjadi kaku ya menyebabkan sendinya itu menjadi lebih kaku ya, sehingga gerak itu menjadi tidak efisien. Inilah yang juga menyebabkan orang tua itu menjadi kurang lincah ya ataupun gampang jatuh ya karena hal-hal ini tadi. Jadi ada masalah tulang, masalah otot dan masalah sendi. Ya semuanya menyebabkan aktivitas pada orang tua itu biasanya menjadi lebih lambat dan berkurang. Ya, jadi seperti itu. Nah, bahkan pada wanita menopause itu terjadi perburukan muskuloskeletal itu lebih cepat ya. Kenapa? Karena estrogen itu ternyata dibutuhkan untuk remodeling tulang dan jaringan lunak. Itulah kenapa masalah-masalah seperti osteoporosis itu lebih banyak terjadi pada wanita ya ini. Dan pada kondisi diabetes pun itu juga dapat mempengaruhi remodeling jaringan akibat berkurangnya pasokan nutrisi untuk proses regenerasi sel. Jadi proses penuaan itu akan diperburuk dengan beberapa kondisi-kondisi metabolik seperti diabetes. Ya, kurangnya vitamin D, vitamin C itu juga dapat ataupun mineral ya juga dapat menyebabkan permasalahan pencernaan. Ya, dan adanya hormon-hormon yang juga produksinya berkurang karena menua, ini akan jadi seperti lingkaran setan. Ya, jadi ibaratnya kalau asupan makanan dan asupan vitaminnya berkurang, ya nanti pada akhirnya juga menyebabkan ini ya gangguan-gangguan pada sistem organ yang tadi saya sebutkan tadi, ya termasuk ketika produksi hormonnya sudah berkurang itu makin memperparah terkait dengan asupan nutrisi ya dari orang tua tersebut. Nah, pada proses penuaan itu juga terjadi perubahan komposisi tubuh ya. Jadi kalau kita lihat tubuh manusia itu kan ada lemak ya, ada lean tissue. Lean tissue itu otot dan organ. Jadi yang benar-benar otot ataupun benar-benar organ, ada tulang, ada air. Nah, setelah usia 40 itu orang itu akan mulai kehilangan lean tissue. Ya, jadi ototnya akan berkurang. Jadi itulah yang dapat menyebabkan lemah, disabilitas bahkan kesakitan yang nanti di mana itu bisa berujung pada kematian ya seperti itu. Bahkan ibaratnya ya tinggi badan orang tua itu ya akibat perubahan dari tulang, otot dan sendi, karena tinggi badan itu juga dipengaruhi oleh tulang, otot dan sendi ya. Itu setelah 40 tahun itu akan berkurang 1 cm per 10 tahunnya. Ya, ini semakin dipercepat pada kondisi-kondisi seperti osteoporosis ya, penyakit-penyakit sendi yang bikin sendinya itu jadi kaku dan sebagainya itu bahkan lebih cepat lagi penurunannya. Nah, pria itu biasanya akan terus bertambah berat badannya sampai usia 55. Setelah itu kemudian dia biasanya akan menurun karena berbagai sebab ya. Kalau wanita itu sampai 67 ataupun 69 baru kemudian dia menurun untuk berat badan. Nah, walaupun tadi saya bilang berat badan lansia itu cenderung menurun, tapi sebetulnya saat era-era ini itu justru banyak ya meningkat kasus-kasus di mana pada lansia itu terjadi justru obesitas. Jadi prevalensinya semakin meningkat ya. Ini karena berbagai hal. Nah, obesitas itu kan nanti merupakan faktor risiko berbagai non communicable disease ya seperti penyakit jantung, penyakit otak dan sebagainya itu terjadi akibat dari obesitas ya, stroke, jantung, diabetes ya, di mana penyakit-penyakit tadi itu mempercepat morbiditas kronik dan gangguan fungsional yang menyebabkan kematian prematur. Jadi matinya lebih cepat ini. Nah, ini sebetulnya disebabkan karena berbagai hal ya. Ini
macam-macam ya. Jadi yang bisa menyebabkan obesitas, baik itu genetik ataupun faktor fisiologis ataupun environmentalnya, ataupun lingkungannya, ataupun akibat dari tingkah lakunya, seperti kayak eating habit, smoking, ya, tidak cukup tidur dan sebagainya, ataupun kalau genetiknya berkaitan memang apa aktivitas enzimnya, status endokrinnya dan sebagainya, itu pada akhirnya dapat menyebabkan obesitas. Ya, jadi walaupun mungkin lansia itu tendensinya itu akan berkurang berat badannya, tapi ternyata prevalensi obesitas pada lansia dewasa ini itu justru semakin meningkat. Ya, seperti itu. Ini diperparah dengan gini ya, pada usia 50 sampai 65 tahun, basal metabolic rate itu rendah. Jadi konsumsi energinya itu rendah. Tapi kalau dia itu makannya tambah banyak, mau nggak mau dia akan lebih cepat gemuknya, ya seperti itu. Jadi itulah hal-hal yang bisa mempengaruhi kasus-kasus obesitas pada lansia. Ya, jadi memang trennya itu semakin meningkat. Ya, obesitas resiko untuk mengalami non-communicable disease itu juga akan lebih tinggi. Ya, pada akhirnya akan mengurangi angka harapan hidup orang tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Baiklah, itu sedikit kuliah dari saya berkaitan dengan proses degenerasi yang sebetulnya sangat erat kaitannya dengan proses penuaan, ya, atau aging. Ya, aging ini bisa terjadi pada level organismenya ataupun pada tingkat selulernya, ya seperti itu. Oke, mungkin kita masih ada sedikit waktu. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Monggo silakan. Saya Pak. Oke, monggo silakan. Siapa dulu? Oke deh. Saya mau bertanya mengenai itu suntik atau terapi kromosom ya, yang sedang tren hari ini dan banyak sekali dilakukan oleh public figure. Itu bagaimana mekanisme dan hubungannya dengan senescence dan panjang telur tadi ya, itu sih. Ini maksudnya yang DNA salmon itu ya? Disebutnya sih terapi kromosom ya. Ya, mungkin salah satunya itu. Lalu yang kedua adalah penyakit degeneratif. Sebenarnya yang tadi dijelaskan itu kan terkesan ya semakin tua itu semakin rentan terhadap degenerative disease. Tapi tren hari ini degenerative disease bahkan bisa menyerang mereka yang usianya di bawah 40. Apakah itu mekanisme terhadap senescence-nya bagaimana ya? Itu ya. Oke, terima kasih. Yang pertama terkait dengan terapi kromosom, mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan lebih detail karena saya belum mendalami terkait dengan bagaimana prosedur yang dimaksud dengan terapi kromosom itu. Ya, tapi sebetulnya kalau secara medis itu sebetulnya belum bisa ya. Misalkan mau memanjangkan telomer itu belum bisa. Jadi kita pada level mungkin kalau pada tingkat sel bisa, tapi kalau pada level organisme manusia seperti ini itu belum bisa. Ya mau dipanjangkan telomernya terus dia jadi lebih muda dan sebagainya. Mungkin itu lebih ke arah gini ya, kenapa kok dengan terapi itu mungkin wajahnya, kulitnya masih kencang dan sebagainya. Jadi itu yang dimodifikasi di level sel ataupun jaringannya, ya seperti itu. Tapi walaupun mungkin kulitnya kencang, tapi kan dalamnya kita belum tahu, ya jantungnya gimana, ototnya gimana, itu kan kalau tidak juga disupport ya itu juga akan menua ibaratnya seperti itu. Jadi kalau sepengetahuan saya, jadi terapi-terapi itu tuh sifatnya hanya memperlambat ya, bukan menghambat ya, memperlambat penuaan sel-selnya itu diperlambat ya, sehingga fungsinya itu masih baik ya seperti itu. Tapi itu kan ibaratnya selnya ya diperlambat itu dengan cara mungkin diberikan nutrisi yang baik, kemudian dijaga kan dalam sel kan mungkin ada stres oksidatif, itu diberikan antioksidan dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya menjaga sel jadi agar terhindar dari kerusakan-kerusakan. Jadi selnya itu
tidak cepat mengalami penuaan. Mungkin seperti itu yang dimaksud dengan terapi-terapi yang seperti itu. Kemudian benar degeneratif itu terjadi seiring dengan penuaan ya. Itu kan akibat sebetulnya akumulasi ya dari berbagai penyebab ya. Nah, itu juga bisa penyakit degeneratif itu dipercepat ya pada orang yang lebih muda misalkan. Itu sebetulnya multifaktorial, bisa genetiknya ya. Jadi memang mungkin ada beberapa penyakit degeneratif yang dia itu diturunkan ya pada tingkat gen seperti itu. Ataupun mungkin terpengaruh oleh lingkungan ya, ibaratnya eating habit yang kurang baik, mungkin dia merokok, mungkin konsumsi alkohol, dan dia sedentary life dan sebagainya. Yang tadinya itu kalau normalnya itu mungkin baru jatuh di usia 60 tahun, tapi karena habit lingkungan yang jelek, pada akhirnya itu semakin dipercepat lagi proses penuaan selnya. Ya, jadi pada prinsipnya kalau degeneratif itu muncul pada orang muda, maka ada faktor pemicu yang mempercepat proses degeneratif tadi. Normalnya kita itu baru mengalami masalah-masalah mungkin setelah 60 tahun ke atas. Tapi kalau di mudanya itu tidak dijaga ya lingkungan, habit, aktivitas fisik yang baik, maka dia akan dipercepat. Nah, kalau mau diperlambat, otomatis ya kita harus mengoptimalkan masa muda kita ini. Ya, aktivitas fisik harus baik ya seperti itu. Nanti agar ibaratnya nabung di masa muda, nanti baru akan kerasanya di masa tua. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi memang kita harus selama masa muda ini nutrisi yang baik ya, kemudian aktivitas fisik juga yang memadai agar nanti di masa tua itu sel-sel itu tidak cepat mengalami proses penuaan. Seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih dok. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Ya, terkait dengan degeneratif pada tulang juga dok. Jadi terkait dengan itu ada beberapa pasien yang lututnya itu kan digantikan dengan lutut yang betul. Nah, itu degenerasi apa yang terjadi di sana? Padahal apakah memang lututnya itu memang udah nggak bisa dipakai atau memang ada terjadi hal-hal yang lain di sana sehingga harus digantikan dengan tulang patella yang baru gitu kan kalau Ya, betul. Jadi pada kondisi-kondisi ini terutama biasanya terjadi pada sendi-sendi besar penopang tubuh ya. Pada sendi pelvis, pada sendi lutut itu karena dia menopang tubuh, apalagi kalau obesitas. Ya, apalagi kalau obesitas itu perburukan sendinya akan semakin cepat. Nah, karena dia menopang tubuh sekaligus untuk bergerak, maka kalau kita lihat komponen sendi, kan tadi saya bilang bahwa salah satu komponen pada sendi adalah kartilago. Ada tulang rawan di sendi tersebut. Nah, sayangnya tulang rawan ini kalau sudah rusak itu nggak bisa diperbaiki. Kartilago itu sistemnya seperti itu. Kalau udah rusak nggak bisa diperbaiki. Ya, jadi belum bisa di remodeling. Kalau tulang patah kan bisa nyambung. Tapi kalau kartilago rusak itu nggak bisa sementara ini. Dan lagian seiring dengan penuaan akan berkurang komposisi airnya. Kalau kartilago semakin hilang komposisi airnya, kartilagonya semakin kaku seperti itu. Nah, jadi ibaratnya gini ya, semakin tua itu kalau membayangkan ya, yang namanya sendi itu kan pasti ada dua gesekan tulang ya. Nah, bayangkan ya kalau pada proses degenerasi ya, misalkan ya pelumas ya, kan ada bagian dari sendi yang berfungsi untuk menghasilkan cairan pelumas. Cairan pelumasnya berkurang, sendinya gesek-gesek, kaku dan sebagainya. Maka itu sendinya akan ibaratnya terkikis, ya tererosi ya akibat gesekan-gesekan tersebut, apalagi diperparah pada kondisi obesitas. Ya, itu akan semakin lebih parah lagi. Nah, ibaratnya gini ya. Kalau sudah rusak, rusaknya ini udah parah banget. Bahkan untuk bergerak saja sakit. Gerak dikit saja sakit. Nah, itu biasanya perlu dipertimbangkan untuk diganti saja. Karena kalau diganti, itu sebetulnya yang lebih bikin diganti adalah karena nyerinya. Ya, orang kalau sudah rusak, berdiri saja sakit, bergerak saja sakit. Ya, daripada seperti itu, ya mending diganti pakai yang besi. Besi itu kan ibaratnya kalau gesek-gesek juga
akan sakit ya, seperti itu. Ya, ini jadi biasanya yang diganti sendi-sendinya itu yang memang sudah sangat parah banget kerusakannya. Karena kalau sudah sendi, kalau sudah parah banget kerusakannya itu nggak bisa diperbaiki. Maksudnya perbaiki secara alami ya. Mau disuntik disuntik banyak pun itu nggak bisa. Suntik sendi yang mungkin banyak juga yang terapi-terapi itu sebetulnya hanya untuk memperlambat ya, mengurangi nyeri atau memperlambat kerusakan saja. Tapi rusaknya sendiri itu nggak ditambal, ibaratnya seperti itu. Ini. Terus ya, patella buatan itu sendiri apa memang difungsikan untuk itu, atau memang kayak maaf ya bodohnya apa di sana di dalamnya ada mengandung kartilago kayak gitu? Berarti kan katanya jadi ibaratnya gitu. Ya itu kan logam ya. Logam itu ibaratnya nanti kan ya kayak mesin ya. Jadi nanti itu kalaupun bergesek-gesek dia nggak akan nyeri, nggak kaku lah, seperti itu. Jadi itu biasanya logamnya tuh yang bukan logam biasa ya. Saya kok nggak salah tuh dari titanium. Jadi dia tuh memang inert. Inert tuh maksudnya kalaupun kontak sama tubuh itu nggak akan menyebabkan reaksi ya. Bukan emas, bukan perak, bukan besi, dan nggak karatan dan sebagainya. Jadi kalaupun kontak dengan jaringan tubuh dia nggak akan bereaksi apapun. Jadi biasanya digunakan tipe-tipe logam yang seperti itu. Gampangannya kalau pernah patah tulang, pen yang penahan tulang itu dari bahan yang sama ya, seperti itu. Jadi pun kalau dia gesek-gesekan dengan kan itu biasanya yang digantikan dua-duanya ya, atas bawahnya. Jadi bukan salah satu tulang aja yang diganti, biasanya dua-duanya. Jadi kalaupun bergesekan itu nggak akan sakit, nggak akan nyeri. Biasanya lebih ke arah itu untuk menghindari nyeri saat bergerak ataupun saat berdiri pun tetap bisa ya, seperti itu. Jadi saya tambahkan dulu ya. Jadi tujuan penggantian sendi itu untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Jadi yang dulunya nggak bisa beraktivitas, jadi tujuan utamanya adalah untuk agar dia itu bisa beraktivitas lagi ya, seperti itu. Ya. Terkait dengan kasus neurodegeneratif yang berkaitan dengan Alzheimer tadi kan disampaikan sistem kognitifnya juga menurun dan lain sebagainya. Kerja terapeutik apa yang bisa kita berikan pada kasus-kasus Alzheimer? Apa cuma diberi informasi kepada keluarga pasien bahwa ini pasien harus dan sebagainya? Karena kan beberapa kali saya lihat untuk kasus-kasus Alzheimer hanya diminta untuk mengondisikan pasien agar tidak terlalu ini. Ya, betul. Dan sebagainya. Ya, betul. Sampai sekarang juga belum bisa ya, ibaratnya diterapi terus kembali lagi fungsi kognitif itu sementara belum bisa. Sementara ya cuma diberikan nutrisi-nutrisi suportif saja, sama dijaga ya agar ibaratnya dia itu dilatih agar bisa ibaratnya menjalankan aktivitas yang sederhana ya, seperti itu. Jadi sampai sekarang sih belum bisa dipulihkan kembali karena memang kalau otak itu kalau udah rusak ya sudah gitu loh, nggak akan bisa diperbaiki lagi ya, seperti itu kira-kira. Ya, jadi kalau Alzheimer sekarang itu terapinya masih sifatnya kebanyakan suportif ya, bukan kuratif untuk menyembuhkan. Jadi hanya suportif saja ya, seperti itu. Kalau yang terkait dengan tadi yang ini dok, terkait dengan kulit itu sendiri, jadi degeneratif pada kulit itu kan terjadi kulitnya menjadi kering dan lain sebagainya. Lah itu mekanisme pengeriputan dan pengeringan kulit itu apakah memang terjadi karena memang selnya ini sudah mulai mati kayak gitu, atau memang ada tindakan-tindakan lain? Biasanya ya karena ini ya untuk kayak gimana ya, kalau untuk menjaga agar kulit itu kencang itu kan airnya juga harus cukup, terus kolagennya ya itu kan juga harus cukup. Nah, kolagen itu kan diproduksi oleh sel-sel juga yang ada di kulit. Nah, pada proses penuaan, sel-sel itu kan berkurang fungsinya, sehingga otomatis kemampuan untuk memproduksi kolagen itu kan juga lebih rendah. Jadi, itulah ibaratnya kandungan kolagen pada kulit orang tua itu lebih sedikit, sehingga kulitnya itu menjadi yaitu keriput-keriput seperti itu. Jadi, memang pada orang tua, kandungan air itu semakin sedikit. Juga kolagen kulitnya juga semakin sedikit.
yang berefek pada kulitnya itu menjadi itu keriput-keriput ya, seperti itu, nggak kencang lagi, karena kolagen itu yang bikin kulit itu kencang ya, karena kalau dia berkurang maka otomatis kulitnya menjadi tidak kencang ya, terus hidrasinya juga berkurang ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Seperti jadi bagian dari kulit sel-selnya itu karena penuaan maka fungsinya juga menurun ya, itu karena menurun maka produksi komponen-komponen kulit juga berkurang yang bikin kulitnya menjadi tidak kurang baiklah kondisinya, kurang kencang dan sebagainya. Ada lagi pertanyaan? Monggo silahkan. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk kuliah pada siang hari ini. Ya, terima kasih atas waktu dan atensinya. Kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu ya, dan jaga kesehatan. Terima kasih dokter. Ya.